Kalau ada yang nggak sepakat dengan saya, boleh tersenyum, boleh komplain, dan boleh diam saja. Makan sawo, buahnya manis. Belinya di pasar raya. Pak Prabowo bersama harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Harus ada keputusan hukum yang memperkuat itu. Dan kalau kemudian angket itu namanya menemukan fitnah. fakta bahwa dia korupsi, maka itu akan diangkat dan dimajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari harus diputuskan. Kalau MK memutuskan, maka akan kita jangan biarkan lah nih kerucil-kerucil ini begini terus ini. Bising gue lama-lama, bising tuh nggak bising. Boleh nggak tuh kalau dijalankan tuh kan orang yang knalpotnya bising itu kan boleh kan dihentikan. 3 tahun, 5 ya, Gibran itu cuma 6 bulan. Ya itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Sebentar lagi. Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Sebentar lagi. Ya elah Panci. Malu-maluin para kadrun aja lo. Udah jelas-jelas kardun itu hina, malah terhina gara-gara lu. MBAS, kampus yang sudah dipecat dari Bradford. Si Roy ini tolol atau gimana? Kampus kok dipecat? Kampus dipecat. Baru denger ini saya, ada kampus yang dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah yang terlihat sangat kebut sekali menggantikan Gibran ya, dan berpasangan dengan Prabowo. Apa dia nggak ingat ya dengan penilaian 11/100 ya pada saat debat Capres 2024 lalu. Kok mau-maunya ya kan jadi wakil presiden yang nilainya cuma 11/100. Sampai-sampai si RH tantrum teman-teman ya dalam sebuah acara yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional ya, ketika logika sesatnya terkait pemakzulan Gibran itu terbantah ya dengan mudah oleh lawan diskusinya. Aduh, dengan ngebetnya Abah menjadi ingin menjadi wakil presiden ya atau wakilnya Prabowo semakin jelas sebetulnya siapa dalang dibalik isu pemakzulan Gibran selama ini. Ternyata tidak putra mahkota sendirian teman-teman ya. Ternyata ada 2 tokoh ya, tokoh besi dan juga tokoh bangunan yang sama-sama sedang bersaing ingin memakzulkan Gibran dan menggantikan posisinya. Kasian sekali aku dengan mereka ini. Aduh, kedua-duanya sudah bisa dipastikan akan kecewa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang keempat, koruptor dan para predator. Saya bukan saja, sebenarnya saya punya dia karena Inggris Cup. Bantu aja, bantu. Kalau ada yang nggak sepakat dengan saya, boleh tersenyum, boleh komplain, dan boleh diam saja. Makan sawo, buahnya manis. Belinya di pasar raya. Pak Prabowo bersama harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Aduh, halunya ketinggian bro. Kok bisa berharap berdampingan dengan Prabowo?
Apa kalian gak ingat pada saat Pilpres 2024 kemarin, selain Abah memberikan penilaian 11/100, kalian mencaci maki menghina Prabowo Subianto. Kalian tidak pernah memilih Prabowo Subianto dalam pesta demokrasi 2024 kemarin. Kok enak aja setelah Prabowo menang kalian ingin menumpang. Lagian tuh di belakangmu masih ada tuyul, ya kan? Masih ada tuyul yang nyengir-nyengir, ya kan? Bagaimana mau terwujud? Lanjut. Bisa akan membentuk tim angket melakukan inquiry secara politik dan kalau kemudian angket itu menemukan fakta bahwa dia korupsi, maka itu akan diangkat dan dimajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari kalau MK memutus maka akan diundang MPR untuk melakukan sidang umum pemberhentian presiden dan wakil presiden. You understand what I mean? Gak ada itu. Kalau nggak ada keputusan hukum nggak bisa. Satu. Saya tahu poin yang ingin disampaikan penting. Tapi ketika dua-duanya tadi berbicara tidak ada satupun yang kemudian bisa kita simak dengan lengkap. Tidak ada keputusan hukum, maka proses politik dan proses MK itu nggak akan ada keputusan hukum. Sebentar. Dasarnya adalah inkrah putusan hukum. Baik, Bang David sebentar, Mas Roy sebentar. Nggak bisa bohong-bohong. Bang Refli singkat saja. Duduk fitnah, nggak bisa. DPR MK nggak bisa berdasarkan fitnah. Seperti Roy Suryo nggak bisa itu. DPR nggak sekecil itu. Dia kasih kesempatan. Semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hubungan pemerintahan. Prosesnya sama. Tetapi ada dua warga negara yang diperlakukan secara istimewa, yaitu presiden dan wakil presiden. Makanya susah. Dia melakukan tindak pidana berat, korupsi dan lain sebagainya, dia tidak diproses di pengadilan biasa, tapi diproses secara politik di DPR. Lalu kalau DPR terbukti, DPR akan menyatakan pendapat, lalu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK bekerja berdasarkan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK supaya nggak dibodohin publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Kalau nggak ngerti. Jadi kalau keputusan Subhan diokekan, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah bawa kampus. Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu punya integritas yang besar. Kalau ada yang melakukan penodaan kepada Unhas, pasti akan kena pecat. Saya S2 kayak Anda. Seperti ini program gagal yang namanya impeachment proses itu. Dia cuma mau ribut doang. Nggak paham dia. Nggak bisa itu. Kalau nggak ada ketukan palu, nggak bisa, Bung. Baik, kita beralih ya. Ya kita. Ada bisanya ya cuma seperti ini ya kan. Kalau ada orang lain bicara nyolot ya kan, nggak diberi kesempatan. Orang lain sudah waktunya diberi kesempatan berbicara oleh moderator ya, oleh host, tetap nyerocos. Lawan diskusi tidak diberi kesempatan ya. Beginilah tipikal atau karakter ya anak Abah atau para pembenci Jokowi. Logikanya sesat, dangkal, dan sebetulnya mudah sekali dipatahkan. Tetapi ketika dipatahkan mereka merasa tidak terima dan waduh kalau ngomong dah agak ketulungan ya. Gak diberi kesempatan. Siapapun tidak boleh gak diberi kesempatan untuk bicara. Aduh, koclak Kirun. Terus ketika Gibran itu dimakjulkan, kau berharap apa? Abah menggantikan Gibran. Menggantikan Gibran. Memang Abah berpeluang ya, kalau Gibran itu berhasil dimakjulkan, Abah itu berpeluang untuk menggantikan posisinya. Tapi kalau Prabowo tidak menginginkan, gimana ceritanya? Mana mungkin orang yang pernah diberi nilai 11/100 mau menerima yang memberikan penilaian itu sebagai partnernya? Ya enggak lah kalau saya. Ya lanjut. Kita tahu selama ini Gibran adalah nepo baby, tapi kan baru bahwa dia melakukan pelanggaran yang sangat-sangat fatal yang dinamakan dengan nepotisme.
Jadi kawan-kawan, ini adalah bentuk cacat nalar ya. Cacat nalar, sesat logika, atau yang kita kenal dalam diskursus dan dialektika itu adalah logical fallacy. Yang mana seseorang ini melakukan tindakan cherry picking yang mengambil part-part atau bagian-bagian yang menguntungkan dirinya sendiri. Yang mana ini potongan-potongan video yang sengaja dia ambil untuk menyebarkan DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Yang mana dia tidak memaparkan secara utuh apa yang kemudian menjadi pembahasan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Justru kalau kita mencermati secara keseluruhan isi videonya, itu membuat Anda menjadi manusia yang kontradiktif, yang mana statement Anda saling berbantahan. Ketika Anda mengatakan soal meritokrasi, justru apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah bagian dari meritokrasi, yang mana beliau mengatakan memperwirakan orang itu melalui prosedur pendidikan. Jadi begini ya, sederhananya, beliau memiliki mantan pengawal yang mana itu adalah polisi. Dan karena kinerjanya baik, pengorbanannya juga baik, beliau minta kepada orang yang memiliki kepentingan untuk mendidik mantan pengawalnya tersebut. Bukankah itu bagian dari meritokrasi? Menimbang kelayakan seseorang untuk kembali dididik untuk menuju level yang lebih tinggi. Bukan ujuk-ujuk ketika dia cuma penjual gorengan lalu jadi perwira. Di dalam video itu, jelas Pak Prabowo Subianto dalam konteks memberikan promosi kepada mantan pengawalnya yang pada saat itu adalah polisi untuk disecabakan, yang mana pendidikan yang nantinya akan membuat polisi itu menjadi perwira ya. Jadi teman-teman, kalau kita tinjau dari disiplin terminologi, nepotisme itu adalah tindakan yang menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk memberikan kedudukan atau jabatan kepada seseorang yang bahkan dia tidak memiliki kemampuan dalam suatu bidang ya. Itu dalam disiplin terminologi. Secara etimologi, nepotisme itu berasal dari bahasa Latin yang mana nepos artinya adalah keponakan. Jadi bisa diartikan adalah ketika seseorang membagi-bagikan jabatan kepada keponakannya yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Hobi kok nyebar hoax. Hobi itu yang benar, yang bermanfaat. Justru video Anda ini adalah merupakan contoh dari pembodohan publik yang real. Cacat nalar, sesat logika, koplak 7 turunan kagak ketulungan. Nah itu mungkin pernyataan yang lebih tepat ya untuk menggambarkan laki-laki di bagian depan tadi yang videonya di stitch oleh Mbak Ririn dari Padang ini ya. Iyalah. Jadi saya berharap ya teman-teman semuanya, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke jangan mudah terprovokasi ya oleh penggiringan narasi yang sesat logika ya, kemudian cacat logika, koplak kagak keturunan ya. Patut diduga mereka-mereka semua adalah golongan-golongan yang sudah menerima pundi-pundi rupiah dari mereka-mereka yang selama ini membenci Pak Jokowi. Lanjut. Gue bingung nih kurcaci ini. Mas Gibran tuh udah mengikuti prosesi ini, geng, dari waktu nyalon wali kota udah, waktu ikut wakil presiden udah, terus lu mau batalkan hanya karena punya nalar-nalar lu yang ketemu di mana nggak tahu itu. Kita jangan biarkan lah nih kerucil ini begini terus, ini bising gue lama-lama, bising tuh nggak, bising. Boleh nggak tuh kalau dijalankan tuh kan, orang yang knalpotnya bising itu kan boleh kan dihentikan. boleh silakan lah, lanjutkan, tapi tolonglah kurang-kurangilah kebencianmu ya. Roy Suryo menunjukkan gerak provokatif. Masih semua baju dulu. Tutup dulu ini. Oh alah. Itu yang mau ditutup ya. Atau diturunkan juga boleh, Pak. Tenang. Sini gue kasih terang. Tindakan ini sebenarnya ditujukan buat followersnya. Followersnya itu yang dangkal, dia perlu disemangatin. Nah kalau kita jangan disautin, jangan. Karena tujuan dia itu membangkitkan followernya dia untuk terus membangun kebencian terhadap Mas Gibran. Iya, ini gaya seperti ini gue udah lihat, udah lama. Bahkan gue pernah melihat di kantor besar. Iya, nggak ada. Gue udah tahu ini arah-arahnya, gue tahu ini pelaku-pelaku. Kita tetap hadapi kedunguan ini dengan ngakak sehat ya.
Ya. Ya begitulah, iya kan? Pertama tadi di bagian depan itu si kurcaci, si kerucu yang menginginkan Gibran itu dimajulkan, ternyata mereka berasal dari orang-orang yang selama ini ngebet sekali ingin jadi wakil presiden. Ternyata dalang ijazah palsu itu nggak sendirian teman-temannya, banyak ya. Memang mereka saat ini bersatu menjatuhkan Gibran dulu. Tapi seandainya Gibran itu benar-benar tumbang, mereka pun akan saling bertengkar sendiri antara Partai Merah, Partai Biru, dan juga para ternak onta. Aduh, lanjut. Dia bilang 6 bulan. Ini tuh, coba lihat. 3 tahun, 15 ya, Gibran itu cuma 6 bulan. Ya itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Ya, ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Ya elah Panci. Malu-maluin para kadrun aja lo. Udah jelas-jelas kardun itu hina, malah terhina gara-gara lu. Aduh. Orang pengen bukti sekarang di saat debat, lu bilang nanti. Gimana sih? Katanya punya bukti, beberkan dong di saat debat. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti itu menunjukkan ketololan lu, Panci. Aduh, orang gini dijadiin panutan, hancur dah. Panci. Aduh, kok masih ada yang percaya dengan kamu seperti ini ya? Udah jelas-jelas ya kan. Omonganmu itu semuanya nggak pernah bisa dibuktikan. Bahkan yang terbaru aja, yang sepele saja, bahwa Gibran itu kuliah di Singapura itu hanya 6 bulan. Kau mengatakan 6 bulan, ngotot 6 bulan. Tapi ketika diminta untuk menunjukkan bukti, kau bikin perut kram, ngerti nggak? Astagfirullah, lanjut. MBAS, kampus yang sudah dipecat dari Bradford. Si Roy ini tolol atau gimana? Kampus kok dipecat? Kampus dipecat. Baru denger ini saya, ada kampus yang dipecat. Bukannya kampus itu kerjasama. Kalau kerjasamanya kontraknya udah selesai, ya udah Roy, bukan dipecat, kampus dipecat. Tolol. Orang kayak gini kok masih ada yang percaya, dan dia itu jualan buku loh. Apakah ada ya di sini teman-teman yang beli bukunya Roy Suryo? Kampus dipecat gitu kok ngaku pinter, kampus dipecat. Kata-kata lucu hari ini, kampus yang dipecat. Gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikis. Lah, ya itu yang bikin saya ngakak sejak kemarin. Kok bisa ada sebuah lembaga itu dipecat itu? Mungkin lebih tepatnya itu adalah memutus kerjasama, kan seperti itu, ya toh? MDIS memutus kerjasama dengan universitas yang ada di Inggris itu, ya itulah pokoknya Bradford memutus kerjasama dengan MDIS. Itu benar. Lagi kok bisa si Panji ini yang mengaku ahli, ya kan, katanya MDIS dipecat. Mantan menteri loh, coba bayangin, mantan menteri 2 kali, dan saya nggak habis pikir ketika dia menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, itu yang menunjuk Jokowi gitu loh. Aduh Pak Jokowi, kamu telah membuat saya kecewa. Saya pikir si Panji ini menjadi menteri, 2 kali menjadi menteri itu sama-sama di masa SBY. Ternyata 1 periode di masa Jokowi. Aduh, saya sangat kecewa sekali. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.